selamat datang. Selamat bergabung lagi dengan KDY. Sekarang kita belajar kimia ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kimia 2. Karena sebelumnya sudah pernah kita bahas perhitungan kimia 1 ya. Kalian buka codingnya, boleh buka codingnya kelas 10 ya, di halaman 205. Yang akan kita bahas adalah paket 9 perhitungan kimia yang kedua ya. Oke, jadi kalau kalian sudah buka buku codingnya halaman 205, kita akan mulai ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep mol. Nah, kemudian hubungan mol dengan volume dan sebagainya. Nah, untuk paket 9 ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana penggunaannya dalam perhitungan ya. Jadi nanti di perhitungan kimia 2 ini kita akan bahas 3 subbab. Sebenarnya untuk subbabnya sudah dibahas di konsep mol. Nah, nanti kita masuk ke latihan soalnya di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai bagian yang pertama, yaitu ada yang A, yaitu adalah perbandingan mol dengan koefisien ya. Nah, di sini ada perbandingan mol dengan koefisien ya. Jadi kita pakai mol dengan koefisiennya. Di sebelumnya kita udah bahas ya, perbandingan mol dengan koefisien itu adalah rumusnya N1 per N2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Ini rumus awalnya ya. Kapan ini bisa digunakan? Sebelumnya sudah kita gunakan ketika kapan? Yaitu ketika ada mol pembanding, bisa ya. Oke, kalau itu di bagian yang kemarin kita bahas hubungan mol dengan volume. Nah, ini juga mirip ya, hubungan mol dengan koefisien. Jadi ini turunan juga dari hukum dasar kimia ya. Oke, nah kemudian kalau kapan kita pakai rumus ini Kak? Ya, jadi ini bisa juga nanti diubah menjadi bentuknya, biasanya kan yang ditanya adalah molnya. Jadi ada mol lain diketahui, ditanyakan mol yang lainnya lagi. Nanti bisa dijadikan rumusnya diubah menjadi mol 1 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2 dikalikan dengan mol 2. Ya, jadi kuncinya kapan kita pakai ini, yaitu ketika diketahui molnya hanya 1 senyawa. Jadi ada 1 senyawa yang bisa dicari molnya. Dan nanti ditanyakan senyawa yang lainnya. Bisa molnya lagi, bisa masanya dan sebagainya. Pokoknya kuncinya nanti untuk mencari yang lainnya harus dengan alat bantu mol gitu ya. Oke, jadi ini digunakan ketika diketahui hanya 1 senyawa yang dapat dicari molnya. Jadi ini adalah kunci soalnya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian boleh buka codingnya, masih di halaman 205. Di situ ada contoh soal ya. Oke, jadi kita bahas contoh soalnya masih halaman 205. Kita lihat yang nomor 1 dulu deh. Kita catat dulu biar kelihatan ya. Untuk soalnya di coding situ dia bilangnya adalah sebanyak 16 mol logam Fe direaksikan dengan gas oksigen sesuai persamaan kimia berikut. Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Kemudian dia bilang di soalnya, tentukanlah jumlah
yang diperlukan dan jumlah mol dari Fe2O3 yang dihasilkan. Oke, jadi ini adalah contoh soalnya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat apa yang diketahui. Ya, yang diketahui yang pertama ya. Jadi, kita tuliskan dulu yang diketahuinya, yaitu sebanyak 16 mol Fe ya. Ini kan 16 mol logam Fe, berarti itu adalah mol punyanya Fe, yaitu sebanyak 16 mol. Kemudian apalagi? Tentunya ada persamaan kimianya. Nah, apalagi? Ternyata udah ya yang diketahui itu aja. Nah, di sini dia bilang tentukanlah jumlah mol O2. Nah, itu berarti yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan ada dua berarti di sini. Yang pertama adalah berapa mol O2-nya dan yang kedua adalah berapa mol Fe2O3 ya. Jadi di sini kita ditanyakan mol O2-nya berapa. Kemudian satunya lagi adalah mol Fe2O3-nya berapa. Oke, berarti kita jawab ya. Nah, berarti kita lihat dari mana ya? Cuma satu nih, cuma satu yang diketahui molnya. Kalau cuma satu yang diketahui molnya, berarti kita pakai rumus ini. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, jadi sekarang kita bisa tentukan mol O2 dengan bantuan Fe, mol Fe2O3 juga dengan bantuan Fe juga ya. Yang kita butuhkan apa? Yaitu koefisien. Berarti kita lihat persamaan reaksinya. Sudah setara belum? Kalau kita cek ternyata belum setara ya. Fe-nya di kiri 1, di kanan sudah 2, di kiri O-nya 2, di kanan 3. Nah, belum sama nih. Maka kita setarakan dulu langkah awalnya ya. Oke, jadi di sini kita punya Fe tambah O2 menjadi Fe2O3. Ingat ya, kita mentaranya gimana caranya, kiri dan kanan sama. Kita pakai cara langsung saja ya. Jadi di sini Fe-nya 1, di sini 2. Tapi lihat O-nya ya, dia yang satu genap satu ganjil, biar gampang kali silang saja. Maka yang ini dikalikan dengan 3, maka ini depannya jadi dikalikan dengan 2 ya. Maka udah sama O-nya, tinggal Fe-nya nih. Fe di kiri baru 1, di kanan dia 2 kali 2 ada 4, berarti yang di sini kalikan dengan 4. Oke, langkah awalnya kita sudah punya ya, udah selesai nih. Tinggal langkah selanjutnya satu-satu ya. Kita cari yang pertama, yaitu mol O2 dulu. Nah, berarti kita langsung pakai turunan rumusnya saja ya. Jadinya mol O2. Nah, berarti yang di atasnya adalah koefisien O2 dibagi ya. Oke, dibagi dengan koefisien yang diketahui. Yang diketahui siapa? Yaitu si Fe. Berarti kita masukkan koefisien Fe-nya dikalikan berarti dengan molnya si Fe. Tinggal kita masukkan ya. Berarti koefisien O2-nya dari sini kita punya 3 dibagi dengan koefisien Fe-nya di sini adalah 4 ya. Dikalikan dengan mol Fe-nya, tadi di awal kita sudah punya mol Fe-nya yaitu 16 ya. Oke, mana yang bisa dicoret? 16 sama 4 ya, kita coret. Nah, berarti ini dapat 4. Maka 3 kali 4 kita dapatkan nilai molnya adalah 12 mol ya. Oke, ini yang kita dapatkan untuk mol O2-nya. Kalau lihat coding juga ya benar ya, jawabannya adalah 12 mol. Nah, sekarang senyawa yang kedua yang ditanyakan adalah molnya si Fe2O3 dengan cara yang sama ya. Berarti mol Fe2O3 sama dengan koefisiennya masih Fe2O3 ya, dibagi dengan yang diketahuinya yaitu koefisien Fe dikalikan dengan mol Fe. Kita masukkan berarti koefisien Fe2O3-nya adalah 2 dibagi koefisien Fe-nya adalah 4 dikali mol Fe-nya adalah 16 ya. Berarti ini kita coret dapat 2, maka 16 bagi 2 maka kita peroleh mol Fe2O3-nya adalah 8
Oke, ini adalah contoh pertama untuk perbandingan mol dengan koefisien ya. Jadi kalau lihat di codingnya bisa di halaman 205 ya, ada contoh soal lainnya ya. Selain nomor 1 ada yang nomor 2-nya itu agak lebih sedikit kompleks. Kalau ini sudah diketahui mol, yang ditanyakan mol lagi. Jadi nanti bisa saja yang diketahui mol ditanyakan gram. Gak usah panik, tetap yang dicari pakai perbandingan mol. Atau yang diketahui massa ditanyanya mol, gak usah panik juga. Berarti kita ubah massa itu menjadi mol. Pokoknya kalau dalam perhitungan kimia, sebisa mungkin semua yang diketahui kita ubah menjadi mol. Oke, untuk lebih jelasnya boleh dilihat contoh soal yang masih halaman sama ya. Tapi sekarang kita yang nomor 2. Ini kakak hapus dulu ya. Oke, kalau di nomor 2 bisa kalian lihat ya. Di situ yang diketahuinya bukan mol ternyata ya. Yang diketahuinya adalah massa. Nanti kakak tuliskan. Ini sebentar ya. Oke, kakak catatkan dulu supaya jelas. Contoh soal masih di halaman 205, tapi kita bahas yang nomor 2. Di sini untuk nomor 2 dia bilang sebanyak 54 gram logam Al, diketahui AL-nya adalah 27, lalu direaksikan dengan larutan H2SO4 sesuai persamaan reaksi berikut. Oke, persamaan reaksinya di sini diketahui yaitu Al tambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali plus H2. Ini persamaan reaksinya. Nah, yang ditanyakan dia bilang tentukan. Ada 2 nih yang diminta. Yang pertama yang bagian A dia bilang tentukan mol H2SO4 yang diperlukan. Oke, yang B-nya adalah berapakah volume H2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Nah, konsep awalnya masih ingat dong ya? Oke, nah di codingnya di contoh soal yang halaman 205 nomor 2 ini agak sedikit kompleks ya. Kalau di sekolah bentuknya seringnya seperti ini nih. Jadi ada diketahui 54 gram logam Al dengan AR-nya adalah 27. Oke, berarti itu diketahuinya ya. Diketahui gram Al adalah 54 gram, kemudian AR-nya adalah 27. Direaksikan dengan larutan H2SO4 sesuai persamaan kimia berikut. Nah, yang ditanyakan ya, ini adalah hal yang ditanyakan. Ada 2. Yang pertama adalah mol H2SO4 yang diperlukan. Jadi di sini ada mol H2SO4-nya berapa. Kemudian yang B-nya adalah volume H2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Nah, berarti di sini yang tadi kan volume H2 tapi dalam keadaan STP. Berapa nih volumenya? Ya, nah, ya kita udah ketemu nih. Yang diketahui bukan mol, yang ditanyakan tidak hanya mol tapi bisa juga volume, ya. Nah, gimana caranya? Gak usah panik, masih sama kok kayak tadi. Di awal kakak sudah bilang kuncinya adalah buat semua yang diketahui menjadi mol, ya. Jadi gram sama AR ini kita ubah menjadi mol. Gimana rumusnya? Yo, di konsep mol awal, cara mencari mol dari massa adalah gram dibagi dengan AR. Ya, berarti kita dapatkan
gramnya adalah 54, AL-nya adalah 27. Nah, berarti kita punya hasilnya adalah 2 mol CaL ya. Jadi ini punya AL-nya nih. Kemudian udah ada mol AL-nya. Lalu tinggal cari molnya si H2SO4 yang pertama. Ingat, tadi kita untuk mencari mol senyawa lain harus ada koefisien ya. Nah, berarti kita lihat bersama reaksinya. Udah setara belum? Ternyata belum ya. AL-nya di kiri baru 1, di kanan 2 ya. Yang lainnya juga gitu belum setara. Maka kita setarakan dulu ya. Jadi di sini ada AL tambah H2SO4 menjadi AL2SO4 3 kali plus H2 ya. AL di kiri 1, di kanan 2, maka yang ini kita kalikan dengan 2. Nah terus S-nya, nah ini gampang ya, udah satu kesatuan aja. Soalnya di kiri ada SO4, di kanan ada SO4, dia nggak berubah bentuk ya. Jadi boleh kalian langsung saja satu kelompokan. Oh di kanan SO4-nya ada 3, maka di sini juga harus ada 3, maka ini koefisiennya kita kalikan 3. Yang nggak boleh itu misalnya berubah bentuk, di kirinya SO4, di kanannya SO3. Nah itu nggak boleh langsung satu kelompok ya. Nah lalu siapa yang belum terakhir yaitu si H-nya ya. H-nya di kiri ada 6, di kanan baru 2. Berarti yang ini kita kalikan dengan 3 juga ya. Oke, sudah setara. Maka langkah selanjutnya tinggal cari mol. Pertama, cari mol H2SO4. Oke, berarti kita pakai rumusnya tadi ya, yang perbandingan mol H2SO4 sama dengan koefisien yang ditanyakan yaitu H2SO4 dibagi dengan koefisien yang diketahui ya. Nah, sekarang diketahui molnya adalah AL ya. Berarti koefisien AL di sini dikalikan dengan molnya AL ya. Oke, nah tinggal kita masukkan angkanya. Koefisien H2SO4-nya adalah 3 ya. Berarti ini 3 dibagi koefisien AL-nya yang ini dong ya, yaitu 2. Berarti 3 bagi 2 dikali mol AL ya. Mol AL ini ya, kita punya 2. Ya udah, berarti kita punya 3 mol si H2SO4. Ini jawaban yang A ya. Oke, ini untuk yang A. Nah, kemudian yang D yang ditanyakan adalah volume H2 dalam keadaan STP. Ingat, volume H2 dalam keadaan STP itu berarti kita butuh mol ya. Jadi kita cari molnya dulu. Mol H2, maka kita pakai perbandingan koefisien H2 dibagi yang diketahui, yaitu koefisiennya si AL-nya dikalikan dengan mol AL. Tinggal kita masukkan. Koefisien H2-nya adalah 3 dibagi koefisien AL-nya adalah 2 ya, dikalikan dengan mol AL-nya diketahui 2. Oke, berarti kita punya 3 mol si H2. Udah selesai belum Kak? Belum, karena yang ditanyakan volume bukan mol. Maka kita convert atau kita ubah si mol ini satuannya menjadi volume. Di konsep mol sebelumnya gimana cara carinya? Yaitu V sama dengan mol dikali 22,4. Kok pakai rumus yang ini Kak? Karena dia udah diketahui dalam keadaan STP. Maka kita pakai rumus ini ya. Tinggal kita masukkan. Berarti mol H2-nya adalah 3 dikali 22,4. Kita peroleh 67,2 liter. Oke, ini adalah volume H2 yang dihasilkan ya. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya nih. Ini kan kalau kalian jawab cara esai. Kalau untuk cara PG gimana? Kan kalau PG dia sebenarnya nggak butuh cara panjang seperti ini ya. Di bagian ininya masih sama ya. Jadi ini untuk kalau pakai soal PG ya. Jadinya kan disitu ada 2AL tambah 3 H2SO4 menghasilkan AL2SO4 3 kali plus 3H2. Nah, di sini tadi di awal sudah diketahui mol AL-nya dari perhitungannya adalah 2 mol. Nah, yang ditanyakan misalnya adalah H2SO4. Berapa molnya?
tinggal kita pakai perbandingan koefisien. Kalau 2 orang dia 2 mol. Kalau 3 berarti berapa? Tinggal pakai perbandingan lurus. Maka kita dapatkan langsung dia 3 mol. Sama kan? Ya, sesuai. Nah, begitu pula dengan yang H2. Nah, apalagi yang H2 kita udah punya nih yang kalau koefisiennya 3 dia 3 mol, maka H2 juga sama karena koefisiennya 3, berarti dia adalah 3 mol. Baru kita ke langkah selanjutnya. Ya, ini cara cepatnya kalau di PG. Oke. Ya, ini untuk yang bagian A. Oke, kalau karyawan salah, kita lanjut ke bagian B-nya. Masih di halaman yang sama, halaman 205 ya. Jadi kalau tutup kodenya boleh dibuka lagi. Ini kakak hapus dulu ya. Di halaman 205 bagian yang B. Nah, apa bedanya bagian A sama bagian B, Kak? Kalau bagian A tadi kita pakai perbandingan. Nah, kalau bagian B di situ kalian bisa lihat judulnya adalah reaksi pembatas. Maksudnya apakah reaksi pembatas? Ya, oke, kita masuk ya ke bagian B-nya. Bagian B, reaksi pembatas. Oke, apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Jadi, kapan kita pakai perbandingan tadi sama kita pakai perhitungan yang ini, yang bagian B adalah kalau dia cuma ada 1 senyawa tadi ya, kalau ada 1 senyawa bisa dicari molnya, maka harus pakai perbandingan. Tapi kalau ada 2 senyawa atau lebih yang bisa dicari molnya, maka harus pakai reaksi pembatas. Apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Reaksi pembatas ini adalah reaksi yang habis bereaksi. Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan reaksi pembatas, dia jumlahnya habis. Jadi misalnya kalau kita pakai 2 mol H2, ternyata H2-nya habis semua tuh molnya, tidak ada yang bersisa, maka disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, gimana cara-caranya? Oke, kita tuliskan ya di sini. Oke. Tadi reaksi pembatas itu bisa digunakan ketika diketahui 2 senyawa atau lebih, ya, atau lebih yang dapat dicari molnya. Nah, ini berarti harus pakai reaksi pembatas. Atau selanjutnya kalian akan kenal sebagai ada yang namanya MMS. Ini kita tuliskan ke bawah. Ini istilah-istilahnya yang harus kalian tahu ya, ada MMS. Apa sih M? M itu biasanya adalah singkatan dari kata mula-mula. Jadi mol, mula-mula, mol yang diketahui di awal dari soal itu kita masukkan ke ruas M, mula-mula ya. Kemudian R adalah yang bereaksi. Jadi reaksi atau bereaksi. Nah, S-nya adalah sisa. Jadi setelah reaksi dia ada berapa sisanya ya. Oke, jadi ini adalah istilah yang akan kita pakai. Tapi nanti di sekolah juga ada yang pakai MTS, MBS sama aja ya. Yang pasti yang paling awal itu mula-mula, kemudian yang bereaksi, yang terakhir adalah yang bersisanya berapa gitu ya. Oke, nah gimana cara nyari reaksi pembatas? Nah, langkah menentukan reaksi pembatas. Oke, langkah menentukan. Reaksi pembatas. Oke, caranya itu adalah dengan yaitu bagi mol mula-mula dengan koefisien masing-masing. Ya, jadi ini cara menentukannya. Terus manakah yang kita pakai? Cari yang paling kecil. Jadi pilih yang terkecil hasilnya. Oke, masih belum kebayang ya? Oke, berarti kita masuk aja ke contoh soalnya. Masih di halaman 205 yang nomor 3 ya. Contoh
contoh soal halaman 205. Sekarang kita coba yang nomor 3. Oke, biar kelihatan kakak tuliskan dulu ya. Di sini di codingnya dia bilang pada reaksi berikut dia kasih persamaan reaksi tapi udah setara nih anaknya. Fe2S3 tambah 3O2 tambah 6H2O menghasilkan 4FeOH3 kali tambah 6S. Jika 2 mol, dia bilang jika 2 mol Fe2S3, 2 mol O2 dan 3 mol H2O bereaksi sempurna berapa mol FeOH 3 kali dan S yang dihasilkan. Oke, ini soalnya ya. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya. Diketahuinya ya, ada persamaan reaksi tentunya ya. Nah, kemudian ada lagi diketahui pertama ada molnya si Fe2S3 ya. Jadi mol Fe2S3-nya adalah 2 mol. Lalu mol O2-nya adalah 2 mol juga sama ya. Kemudian ada lagi mol si H2O-nya yaitu 3 mol. Oke, yang ditanyakan adalah berapa mol FeOH 3 kali dan S. Berarti ada 2 senyawa yang ditanya ya. Jadi ini yang ditanyakan yaitu berapa mol FeOH 3. Kemudian ada lagi berapa mol S-nya. Nah, ada 2 yang ditanya mol lagi ya. Jadi diketahui mol, ditanya mol. Kalau cuma ada satu yang diketahui senyawa yang ada molnya, maka tinggal pakai perbandingan. Nah, tapi ini lihat, mol yang diketahuinya ada 3 lebih dari 1 ya, maka kita harus pakai reaksi pembatas. Jadi langkah awalnya kita tentukan reaksi pembatasnya ya, pakai MRS. Nah, ini kalian pakai sampai kelas 12, jadi tolong dipahami ya. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya ya. Ada 2 Fe2S3 ditambah 3O2 tambah 6H2O menghasilkan 4 FeOH3 tambah 6S. Nah, kemudian kita buat MRS. Nah, ini kan ada mol yang diketahui nih semuanya ya, maka inilah yang kita masukkan ke bagian mula-mulanya ya. Oke, berarti di sini Fe2S3-nya adalah 2 mol. Berarti di sini mula-mulanya 2 mol. Lalu O2-nya di sini diketahui adalah 2 mol juga. H2O-nya adalah 3 mol. Kemudian FeOH3-nya sama S-nya belum ada kan di awal. Berarti kita tuliskan saja 0 dan 0 karena namanya produk memang belum terbentuk ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah cari reaksi pembatasnya. Gimana cara cari reaksi pembatasnya? Yaitu mol mula-mula, tadi kan rumusnya ya, mol mula-mula dibagikan dengan koefisien masing-masing. Nah, berarti di sini mol mula-mula untuk Fe2S3 adalah 2 dibagi 2. Berarti kita dapatkan angkanya adalah 1 ya, untuk Fe2S3-nya. Nah, kemudian untuk yang O2 sama seperti tadi, 2 molnya dibagi dengan 3. Berarti kita dapat adalah 0,67 sekian ya, 0,666. Oke, kemudian yang H2O-nya juga 3 dibagi 6. Kita dapatkan adalah 0,5. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara cari reaksi pembatas ya. Nah, habis itu apa? Pilih angka yang paling kecil. Jadi dari antara 1, 0
0,67 sama 0,5 mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah 0,5. Maka inilah yang kita pakai untuk di bagian R. Nah, tapi hati-hati. 0,5 ini berarti adalah ketika koefisiennya 1. Jadi kalau di sini ini R-nya punya siapa bagian sini? Punya Fe2S3. Berarti harus kita kalikan dengan koefisiennya si Fe2S3 lagi. Ya. Jadi di sini 0,5 kali 2 ya. 0,5 kali 2 kita dapatkan adalah 1 mol. Habis itu 0,5 kali 3 karena di sini punya O2 ya. Jadinya 0,5 kali 3 berarti 1,5 mol. Kemudian ini 0,5 kali 6 adalah 3 mol. Nah, ini juga sama ya. 0,5 kali 4 berarti didapatkan 2 mol. Yang ini 0,5 kali 6 dapat 3 mol. Nah, habis itu kita untuk nyari sisanya ada pengurangan dan penjumlahan. Kenapa Kak bagian kiri, ruas kiri dikurang? Karena namanya reaktan, makin lama pasti akan semakin berkurang jumlahnya, sedangkan produk akan selalu semakin bertambah ya. Jadi dia yang bagian kanannya tambah, yang kirinya kurang, itu harus diingat ya. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengurangannya, berarti 2 kurang 1 dihasilkan 1 mol, 2 kurang 1,5 adalah 0,5 mol, 3 kurang 3 adalah habis. Nah, ini ciri-ciri reaksi pembatas. Tadi angka yang kita pilih adalah yang di atas H2O. Ini sudah menunjukkan bahwa oh berarti nanti yang akan habis adalah H2O. Maka kalau ditanya siapakah reaksi pembatasnya, yaitu adalah H2O ya. Nah, kemudian yang ini berarti 0 tambah 2, kita lanjut ya, jadi 2 mol. Yang ini 0 tambah 3, jadi 3 mol ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan siapakah reaksi pembatasnya, ternyata reaksi pembatasnya itu adalah si senyawa H2O ya. Sedangkan yang ini tadi kita sebut sebagai angka pembatas ya. Tapi tidak pernah ditanyakan untuk angka pembatas ya. Yang akan ditanyakan itu biasanya adalah reaksi pembatasnya. Nah, berarti sekarang sudah terjawab ya. Yang mol FeOH 3 kali adalah 2 mol, sedangkan molnya si S adalah 3 mol. Oke, jadi ini adalah cara menggunakan reaksi pembatas untuk menentukan mol. Ya, jadi bedakan antara bagian A sama bagian B ya. Kalau bagian A tadi hanya diketahui satu senyawa yang bisa dicari molnya, maka pakai perbandingan koefisien. Sedangkan kalau diketahui senyawanya yang bisa dicari molnya lebih dari 1, lebih dari 1, 2 atau lebih ya, maka dia harus pakai MLS ya. Oke, sampai di sini untuk yang bagian B-nya. Oke, untuk bagian yang terakhir kita lanjut lagi ya. Bagian terakhirnya yang konsentrasi. Oke, satuan konsentrasi sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang kita bahas di kelas 10 ini hanya satu. Kalau kalian bisa lihat di coding kalian ya, halaman 205 itu hanya satu yang dibahas, yaitu molaritas. Oke. Masuk bagian C. Konsentrasi. Oke. Apa itu konsentrasi? Sebenarnya konsentrasi itu hampir sama dengan ukuran kepekatan ya. Jadi pekat atau tidak. Jadi kalau kalian nanti akan ke lab kimia akan mendengar mungkin cairan pekat, oh berarti konsentrasinya tinggi. Jadi semakin pekat suatu senyawa, maka dia akan semakin tinggi konsentrasinya. Nah, apa definisinya? Jadi di sini yang kita bahas khususnya adalah molaritas ya. Molaritas. Nanti dia dilambangkannya sebagai M kapital. Nanti di kelas tingkatan atas lagi yang selanjutnya kalian akan belajar ada molaritas, ada satuan konsentrasi persen dan sebagainya ya. Tapi untuk kelas 10 ini hanya di molaritas saja. Jadi yang namanya molaritas ya, molaritas ini adalah banyaknya
mol yang ada dalam 1 liter larutannya. Nah, ya. Jadi gampangnya dia adalah perbandingan mol dengan, nah kalau liter berarti dia adalah satuan volume. Maka didapatkanlah rumus untuk menentukan molaritas adalah sama dengan mol dibagi dengan volume. Ya, ini rumusnya. Oke. Jadi M-nya adalah molaritas, satuannya nanti adalah M molar, atau nanti di buku juga ada yang menyebutkan satuannya adalah mol per liter. Jadi sama ya, mol per liter itu adalah molar. Kemudian ada N seperti biasa, N-nya ini adalah mol, nah V-nya adalah volume. Nah ini harus dalam satuan liter. Jadi kalau mililiter ubahlah ke liter ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh soal. Tapi kita sudah ganti halaman di halaman 206 ya. Contoh soal halaman 206. Oke, kita lihat soal yang nomor 5 ya. Oke, kakak tuliskan dulu sebentar ya. Dia bilang di sini sebanyak 1 mol NaOH dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Kemudian dia bilang tentukanlah molaritas larutan yang diperoleh. Nah, ya. Jadi ini untuk soal Nikoding halaman 206 contoh soalnya ya. Sebanyak 1 mol NaOH dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Tentukanlah molaritas larutan yang diperoleh. Maka kita punya diketahuinya. Yang diketahui pertama yaitu ada mol ya. Mol NaOH-nya sebanyak 1 mol. Kemudian ada lagi dalam air 500 ml. Volumenya ya, berarti volume airnya 500 ml. Ingat, kalau mili berarti kita ubah menjadi liter ya, jadinya 0,5 liter ya. Kemudian tentukanlah, berarti ini ditanyakannya, tentukanlah molaritasnya, berarti yang ditanyakan adalah M kapitalnya. Oke, berarti udah ada M, udah ada V, tanya M ya, langsung saja. Maka jawab yaitu nyari M adalah sama dengan N dibagi dengan V rumusnya ya. Tinggal kita masukkan, molnya diketahui 1 mol, kemudian volumenya adalah 0,5. Maka kita dapatkan berapa 1 bagi 0,5? Yaitu 2 molar. Oke, jadi ini adalah konsentrasi untuk senyawa natrium hidroksidanya. Oke, sampai di sini ya. Kita sudah membahas 3 bagian, sudah selesai semua ya. Jadi untuk saat ini kakak akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oke, kakak tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat siang.